Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 jurusan Farmasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan membawakan materi tentang spektrofotometri UV. Anggota kelompok kami terdiri dari Nur Amelia Hudari, Nur Fadila Feni Rashid, dan Vanessa Antula. Apa itu spektrofotometri? Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Spektrofotometer merupakan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri. Pada umumnya ada beberapa jenis spektrofotometri yang sering digunakan dalam analisis secara kimiawi, antara lain yaitu yang pertama ada spektrofotometri visible, yang kedua spektrofotometri UV atau ultraviolet, dan yang ketiga ada spektrofotometer UV dan visible. Spektrofotometri visible. Sumber sinar atau energi pada spektrofotometri ini adalah cahaya tampak atau visible. Cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Panjang gelombang sinar tampak adalah 380 sampai 750 nanometer, sehingga semua sinar yang dapat dilihat oleh mata kita, entah itu putih, merah, biru, hijau, apapun selama ia dapat dilihat oleh mata, maka sinar tersebut termaksud dalam sinar tampak atau visible. Spektrofotometri ultraviolet. Pada spektrofotometri UV dengan sinar UV memiliki panjang gelombang dari 190 sampai 380 nanometer. Sebagai sumber sinar dapat digunakan lampu deuterium. Deuterium disebut juga heavy hydrogen. Dia merupakan isotop hidrogen yang stabil yang terdapat berlimpah di laut dan daratan. Inti atom deuterium mempunyai satu proton dan satu neutron, sementara hidrogen hanya memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron. Karena sinar UV tidak dapat dideteksi oleh mata kita, maka senyawa yang dapat menyerap sinar ini terkadang merupakan senyawa yang tidak memiliki warna, bening dan transparan. Oleh karena itu, sampel tidak berwarna tidak perlu dibuat berwarna dengan penambahan reagen tertentu. Spektrofotometri UV dan visible. Spektrofotometri ini merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible, menggunakan dua buah sumber cahaya yaitu cahaya UV dan cahaya visible. Meskipun untuk alat yang lebih canggih sudah menggunakan hanya satu sumber sinar sebagai sumber UV dan visible, yaitu fotodiode yang dilengkapi dengan monokrom motor. Video kali ini kita akan mencoba menentukan kadar parasetamol dan kafein dalam tablet secara simultan atau tanpa proses pemisahan menggunakan metode spektrofotometri UV visible teknik SSE. Siapkan bahan sebagai berikut. Larutan standar parasetamol dengan berbagai variasi konsentrasi. Larutan standar kafein dengan berbagai variasi konsentrasi. Tablet yang mengandung parasetamol dan kafein sebanyak 20 tablet sebagai sampel. Aquades sebagai pelarut. Untuk alatnya, spektrofotometer UV visible, ultrasonik, timbangan digital, dan beberapa alat gelas sebagai berikut. Pertama-tama, tentukan panjang gelombang maksimum parasetamol menggunakan salah satu seri larutan standar yang telah disiapkan. Penentuan dilakukan dengan memasukkan larutan standar ke dalam kuvet, dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer, ditutup, dan diukur spektrum larutan standar pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Dari hasil pengujian, diperoleh spektrum serapan parasetamol sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 243,25 nanometer. Panjang gelombang maksimum parasetamol yang diperoleh selanjutnya disebut sebagai lambda 1.
Selanjutnya, tentukan panjang gelombang maksimum kafein dengan cara yang sama menggunakan salah satu konsentrasi larutan standar yang telah disiapkan pada panjang gelombang yang sama, yaitu 200-400 nanometer. Dari hasil pengujian, diperoleh spektrum kafein sebagai berikut. Dengan panjang gelombang maksimum 272,95 nanometer. Panjang gelombang maksimum kafein yang diperoleh selanjutnya disebut sebagai lambda 2. Kemudian, ukur serapan semua seri larutan parasetamol pada lambda 1 dan lambda 2. Untuk mengukur pada lambda 1, klik Go to WL, diketik angka 243,25 nanometer, kemudian dicatat nilai serapan yang muncul pada monitor. Untuk mengukur pada lambda 2, klik Go to WL, diketik 272,95 nanometer, kemudian dicatat nilai serapan yang muncul pada monitor. Lanjutkan pengukuran pada seri larutan standar parasetamol yang lainnya. Kemudian data dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Lalu dibuat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan regresi linearnya dengan cara berikut. Dari kurva diperoleh persamaan regresi linear parasetamol sebagai berikut. Setelah itu, lakukan hal yang sama terhadap larutan standar kafein. Ukur serapan semua seri larutan kafein pada lambda 1 dan lambda 2. Lalu dibuat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan regresi linearnya. Sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Dari kurva ini diperoleh persamaan regresi linear kafein sebagai berikut. Gabungkan persamaan regresi linear parasetamol dan kafein pada lambda 1 dan persamaan regresi linear parasetamol dan kafein pada lambda 2 sebagai berikut. Sehingga kita mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 seperti yang tertera pada layar. Tahapan selanjutnya adalah penetapan kadar parasetamol dan kafein dalam tablet yang dilakukan dengan cara timbang seksama 20 tablet, hitung bobot rata-rata per tablet dengan cara kemudian haluskan tablet dalam mortir hingga halus dan homogen. Lalu, hitung jumlah serbuk yang harus ditimbang yang setara dengan 150 mg parasetamol dengan cara timbang seksama serbuk sampel yang telah dihaluskan sesuai hasil perhitungan.
Masukkan sampel yang telah ditimbang ke dalam labu takar 100 ml dan dilarutkan dengan Aquades lebih kurang 3/4 volume labu takar terlebih dahulu. Lalu, larutan sampel disonifikasi pada ultrasonik selama 10 menit agar zat aktif yang terkandung di dalamnya terlarut dengan sempurna. Setelah selesai, tambahkan Aquades hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. Kemudian, larutan sampel disaring dengan kertas saring. Nitratnya dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan hingga 50 ml sehingga kita mendapatkan faktor pengenceran pertama, yaitu 50/5 atau 10 kali. Pengenceran dilanjutkan dengan pengenceran tahap kedua dengan cara memipet 5 ml larutan hasil pengenceran pertama dan diencerkan hingga 50 ml sehingga didapatkan faktor pengenceran kedua, yaitu 50/5 atau 10 kali. Ukur spektrum larutan sampel pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Karena larutan sampel mengandung parasetamol dan kafein, maka bentuk spektrumnya merupakan gabungan bentuk spektrum senyawa-senyawa tersebut yang saling tumpang tindih. Kemudian tentukan serapan larutan sampel pada lambda 1 dan lambda 2, sehingga kita mendapatkan dua nilai serapan. Serapan pada panjang gelombang 1 kita sebut sebagai Y1 dan serapan pada panjang gelombang 2 kita sebut sebagai Y2. Di mana Y1 adalah gabungan serapan parasetamol dan serapan kafein pada lambda 1 dan Y2 adalah gabungan serapan parasetamol dan kafein pada lambda 2. Ulangi percobaan minimal 3 kali. Lakukan pengolahan data dan berikan kesimpulan apakah kadar parasetamol dan kafein dalam tablet memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau tidak. Untuk mengolah data hasil pengujian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dari hasil pengujian diketahui bahwa untuk menghitung parasetamol, eliminasi kafein pada persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengalihkan salah satu persamaan seperti berikut. Dari nilai X yang diperoleh, hitung bobot parasetamol hasil analisis dalam 100 ml dengan cara berikut. Hitung bobot parasetamol per tablet hasil analisis dengan cara berikut. Dan hitung kadar parasetamol dalam tablet dengan cara berikut. Untuk menghitung kadar kafein, gunakan salah satu persamaan dengan memasukkan nilai X parasetamol hasil perhitungan, yaitu 16,25 mikrogram per mililiter dengan cara berikut. Dari nilai X kafein yang diperoleh, hitung bobot kafein hasil analisis dalam 100 ml dengan cara berikut. Hitung bobot kafein per tablet hasil analisis dengan cara berikut. Dan hitung kadar kafein dalam tablet dengan cara berikut. Demikianlah cara penetapan kadar parasetamol dan kafein dalam tablet menggunakan metode spektrofotometri UV visible teknik SSE.
Metode ini dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk menentukan kadar 2 zat aktif dalam tablet, namun hasilnya akan berbeda untuk setiap jenis senyawa sehingga prosedur percobaan perlu dioptimasi dan dilakukan validasi metode analisis. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.